Pernah lihat saham yang harganya terbang hampir 200%, tapi di saat yang sama, para analis bilang harganya udah nggak masuk akal? Nah, itulah teka-teki yang mau kita bedah hari ini. Namanya Inet, sebuah perusahaan yang lagi bertaruh besar-besaran di masa depan digital Indonesia. Yuk kita lihat, ada apa sebenarnya? Oke, untuk mulai membedah teka-teki ini, kita langsung aja lihat dua angka. Dua angka yang, jujur aja, kelihatannya saling bertentangan, seolah-olah menceritakan dua kisah yang beda banget tentang perusahaan yang sama. Di satu sisi, kita punya ini nih, pertumbuhan pendapatan yang, wow, gila-gilaan. Naik hampir 195%. Ini kan nunjukin kalau bisnisnya lagi lari kenceng banget, ya kan? Tapi, nah ini dia sisi lainnya. Valuasinya itu mahal banget. Price to earnings ratio-nya di atas 300 kali. Biar gampang, ini tuh kayak Anda beli rumah, tapi harganya setara dengan uang sewa selama 300 tahun. Kebayangkan? Artinya, pasar benar-benar berharap perusahaan ini bakal sempurna tanpa cacat sedikit pun. Nah, dari dua angka tadi, langsung muncul pertanyaan besar kan? Ini sebenarnya Inet ini peluang emas yang langka banget atau jangan-jangan ini malah jebakan Batman buat investor? Oke, valuasi yang selangit tadi tentu ada ceritanya. Jadi gini, Inet ini ternyata nggak mau lagi jadi penyedia internet biasa. Mereka punya ambisi yang jauh lebih besar. Mereka mau berubah total menjadi pemilik jalan tol digitalnya Indonesia. Rencana besarnya ini dibagi jadi 3 lapis. Keren banget. Pertama, di bagian hulu, mereka mau punya kabel-kabel bawah laut dan koneksi internasional. Terus, di bagian tengah, mereka jadi kontraktor yang membangun jaringan fiber optik. Dan terakhir, di hilir, mereka jualan internet super cepat langsung ke kita, para konsumen. Intinya, dari laut sampai ke rumah kita, mereka mau kuasai semuanya. Dan ini dia bagian yang paling cerdik, semacam kode curang bisnis mereka. Mereka kerjasama sama perusahaan lain namanya Wi-Fi. Ceritanya gini, Wi-Fi ini punya hak eksklusif buat bangun kabel fiber di sepanjang rel kereta. Tapi mereka butuh yang ngerjain. Nah, Inet masuk sebagai tukangnya. Tapi nggak cuma itu. Setelah jaringannya jadi, Inet juga yang nyewa jaringan itu buat jualan ke pelanggannya sendiri. Jenius kan? Sama-sama untung dan biayanya jadi jauh lebih murah. Tentu aja, bikin jalan tol digital sebesar itu butuh duit yang nggak sedikit ya kan? Pertanyaannya, dari mana dananya? Jawabannya ada di satu aksi korporasi besar yang namanya rights issue. Jadi, rights issue itu apa sih? Gampangnya gini deh, perusahaan itu mau ngumpulin dana segar. Caranya, mereka nawarin saham baru tapi khusus buat para pemegang saham yang udah ada. Dan biasanya harganya lebih murah alias diskon. Ini kayak perusahaan bilang, kita mau ekspansi gede-gedean nih. Kalian yang udah percaya sama kita dari awal, kita kasih kesempatan pertama buat tambah investasi. Nah, ini nih yang perlu banget nih perhatiin. Kalau pemegang saham lama nggak ikutan beli saham baru ini, kepemilikan mereka bisa terdilusi alias jadi lebih kecil porsinya. Gini deh bayangin ya, kamu punya 1 dari 4 potong pizza, terus pizzanya ditambah 4 potong lagi jadi total 8. Kalau kamu nggak ambil bagian dari potongan baru itu, kamu tetap punya 1 potong, tapi sekarang dari 8 potong. Porsimu jadi mengecil kan? Nah, itu dia dilusi. Makanya jangan kaget kalau setelah rights issue, harga sahamnya secara teori bakal turun. Ini bukan berarti perusahaannya jadi jelek ya, sama sekali bukan. Ini murni matematika aja karena jumlah sahamnya jadi lebih banyak. Ibaratnya nilai total perusahaannya sekarang dibagi ke lebih banyak potongan pizza. Oke, jadi sekarang Inet punya dana segar yang besar banget. Tapi ini juga yang bikin mereka kayak berjalan di atas tali. Di satu sisi ada potensi keuntungan yang luar biasa besar. Tapi di sisi lain, resikonya juga sama besarnya. Coba deh lihat perbandingan ini. Valuasi Inet itu kelihatan ekstrim banget kalau dibandingin sama pesaingnya, misalnya Mitratel. Jauh lebih mahal. Ini nunjukin kalau pasar itu nggak nganggep Inet sebagai perusahaan infrastruktur biasa. Mereka ngelihatnya lebih kayak startup teknologi Silicon Valley yang pertumbuhannya diharapkan bisa meledak. Ada kutipan dari analis yang menurut saya pas banget nih. Katanya, investor yang beli saham Inet hari ini itu pada dasarnya lagi membeli masa depan. Maksudnya apa? Artinya, harga sahamnya sekarang ini udah memasukkan asumsi kalau semua rencana besar Inet 2-3 tahun ke depan itu bakal sukses 100%. Nggak boleh ada yang gagal. Jadi, dari sini kita bisa lihat ada 2 jalan cerita yang sangat mungkin terjadi buat Inet. Jalan pertama, skenario terbaiknya semua proyek lancar dan mereka jadi raksasa infrastruktur digital. Tapi, ada jalan kedua, skenario terburuknya, di mana ambisi super besar itu malah hancur berantakan karena gagal di tahap eksekusi. Jadi setelah kita lihat semua ini, pertumbuhan yang gila-gilaan, valuasi yang selangit, dan risiko yang gede banget, kesimpulannya gimana? Apakah saham ini layak dibeli? Atau mendingan kita hindari aja? Nah, kita lihat apa kata para analis. Ternyata jawabannya nggak satu,
Tergantung Anda ini tipe investor yang seperti apa. Kalau Anda seorang value investor yang carinya perusahaan stabil dengan harga murah, sarannya jelas, hindari. Tapi, kalau Anda seorang growth investor yang nggak takut ambil resiko tinggi demi ngejar pertumbuhan masif, maka rekomendasinya adalah speculative buy atau beli spekulatif. Intinya begini, investasi di Inet itu sama aja kayak kita pasang taruhan besar untuk masa depan internet di Indonesia. Potensinya gede banget, tapi harga tiket masuknya mahal dan taruhan ini cuma akan menang kalau semua rencananya berjalan sempurna. Dan pada akhirnya, semua ini kembali ke satu pertanyaan besar. Pertanyaan ini bukan cuma soal Inet, tapi juga buat kita semua. Apakah sebuah taruhan pada masa depan digital Indonesia itu sepadan dengan tingkat risiko setinggi ini? Nah, jawabannya tentu saja ada di tangan Anda masing-masing.